Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Romantisme asmara hanya berkutat tentang Romeo dan Juliet di Eropa sana, sampai engtai di dataran Tiongkok. Sementara di dunia Arab ada Kais dan Laila. Nah, teman-teman, tahukah Anda bahwa di Kabupaten Pekalongan ada romantisme asmara? Bahkan cerita tersebut dijadikan tonggak sebagai kesenian tradisional yang disebut sintren. Ikutilah kisah romantisme asmara antara Sulasih dan Sulanjono. Bapak Sentanu gadah putra naminipun Dewi Sulasih. Bapak Joko Bahu gadah putra naminipun Raden Sulandono. Raden Sulandono badhe krama kalian putranipun Bapak Sentanu dipun asmani Dewi Sulasih. Ning Bapak Sentanu mboten sarujuk yen Sulandono niku badhe krama kalian Dewi Sulasih. Raden Joko Bahu atau Barekso yang menikah dengan Dewi Rantamsari menurunkan seorang putra bernama Raden Sulamjono. Berinjak dewasa, Raden Sulamjono membina kasih dengan putri Ki Ageng Sentanu yang bernama Sulasih. Namun, hubungan keduanya tidak direstui baik oleh Ki Sentanu maupun Dewi Rantamsari. Oleh karena itu, keduanya merasa tersiksa karena kisah cintanya terhalang oleh restu orang tua. Agar supaya Sulamjono tidak teringat kepada Sulasih, maka Sulamjono diperintahkan ibunya untuk bertapa di suatu daerah. Sementara Sulasih dikurung dalam sebuah kamar oleh Ki Ageng Sentanu agar tidak dapat berhubungan dengan Sulamdono. Sebelum pergi bertapa, Raden Sulamdono diberi bekal oleh Dewi Rantamsari, yaitu sapu tangan. Kelak, sapu tangan itu akan dilemparkan kepada kekasih yang dicintai Sulamdono. Sapu tangan itu sebagai pusaka agar Sulamjono mengingat akan kebaikan ibunya. Sementara itu, Sulasih diam-diam keluar dari kurungan. Artinya dalam kamar, kurungan dalam kamar. Setiap bulan purnama, Sulasih selalu menari untuk mencari keberadaan Sulamjono yang dicintainya. Nah, apakah mereka dipertemukan dengan keadaan begini? Sementara Sulamjono ada di hutan dan Sulasih menari dari satu daerah ke daerah yang lain. Mancing sang Dewa
Di suatu daerah ketika Sulase sedang menari, disitulah diam-diam Sulam Jono meninggalkan tempat bertapanya sambil membawa sabut tangan yang diberikan oleh ibunya. Ketika melihat bahwa gadis yang menari itu adalah Sulase, maka dengan tiba-tiba Sulam Dono melemparkan sabut tangan itu ke arah Sulase. Dan Sulase pingsan. Dengan tiba-tiba Raden Sulam Jono membopong tubuh Sulase dan dibawa pergi ke suatu tempat hingga Sulase siuman. Ketika sadar, Sulase melihat kanan kiri, ternyata yang ada di hadapannya adalah pemuda yang dicintainya, yaitu Raden Sulam Jono. Akhir cerita, keduanya menikah dan hidup berbahagia. Kata Sintren berasal dari kata si tri. Tri berasal dari kata putri. Berarti si putri. Nah, putri disingkat tri menjadi sitri. Lama-kelamaan sitri menjadi Sintren. Itulah kesenian tradisional Kabupaten Pekalongan yang menceritakan kisah asmara antara Sulase dan Raden Sulam Jono. Kesenian tradisional Sintren ini telah masuk ke warisan budaya tak benda pada tahun 2019 yang disahkan oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia nomor 19 tahun 2019. Oleh karena itu, kita selaku generasi penerus hendaknya dapat nguri-nguri kesenian tradisional yang ada di daerah masing-masing. Jangan sampai kesenian tradisional kita diakui oleh daerah lain, bahkan oleh negara lain. Kita tidak ingin, bukan? Tetaplah menjaga kesenian tradisional daerah yang adiluhung ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.